Assalamualaikum sobat-sobat sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bidang elektronika, yaitu cara kerja dan fungsi dari optocoupler pada rangkaian. Di sini ada beberapa gambar dari jenis-jenis optocoupler yang ada di pasaran, misalkan 4N35, BC817 dan sebagainya. Kita coba untuk mempelajari optocoupler. Optocoupler atau optoisolator adalah komponen elektronik yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang mengirim cahaya atau transmitter dan bagian yang mendeteksi cahaya atau receiver. Kedua komponen ini dikemas menjadi satu. Cara kerjanya, komponen LED yaitu light emitting diode yang memancarkan cahaya inframerah dan komponen fototransistor yang mendeteksi cahaya inframerah yang dipancarkan oleh LED. Komponen ini mentransfer sinyal elektrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain lewat media cahaya. Berikut adalah simbolnya, yaitu ada 4 terminal di sini, kaki anode, katoda, kaki kolektor, dan kaki emitor. Oleh di sini ada 4 kaki, ya. Kaki 1 dan 2 sama, anode, katoda. Kaki nomor 3 ini kaki yang tidak dipakai, ya. Dan kaki nomor 4 adalah kaki basis dari transistor. Di sini adalah kolektor dan emitornya. Nah, di sini adalah bagian dari salah satu contoh adalah BC817 misalkannya, salah satu merek dari optocoupler. Di sini memisahkan rangkaian 1 dan rangkaian 2. Rangkaian 1 tegangannya rendah, rangkaian 2 tegangannya lebih tinggi. Jadi dipisahkan dengan optocoupler ini. Parameter yang biasa digunakan untuk mendesain optocoupler dalam suatu rangkaian yaitu CTR, current transfer ratio, adalah perbandingan arus kolektor dan arus yang masuk ke LED. Ini CTR sama dengan IC per IF kali 100%. Ini adalah IF, kemudian di sini IC-nya. Contoh misalkan arus input IF 10 mA, CTR-nya 50%, arus outputnya 50% kali 10 adalah 5 mA. Contohnya seperti itu. Ini adalah datasheet atau spesifikasi dari BC817. Di sini ada current transfer ratio-nya minimum 50%, IF-nya 5 mA, tegangan C 5 volt. Nah, ini adalah spesifikasinya. Kita tidak bahas secara detail, cukup garis besarnya saja. Aplikasi optocoupler, salah satu aplikasi untuk memisahkan rangkaian kontrol tegangan rendah dan rangkaian power yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai saklar elektrik, sebagai driver pada motor DC, sebagai driver pada microcontroller, sebagai rangkaian kontrol tegangan AC dari rangkaian DC yang memiliki arus kecil dan sebagainya. Ini adalah bentuk fisik dari optocoupler B817C 4N35, ya, seperti ini. Ini adalah, ya, 4N35 tadi. Detail-detailnya seperti ini. Contoh aplikasi optocoupler pada rangkaian saklar dengan transistor. Misalkan kita buat suatu rangkaian sederhana. Ini adalah rangkaiannya. Di sini optocouplernya, kemudian di sini transistor, kemudian relay. Relaynya di sini menggunakan relay elektromekanik. Sekarang cara kerjanya. Ketika optocoupler diberi tegangan pada rangkaian 1, ya, rangkaian sebelah kiri, arus mengalir melewati LED diode. LED memancarkan cahaya dan fototransistor mendeteksi cahaya ini. Ketika rangkaian 2 diberi tegangan, sini, fototransistor aktif dan mengalirkan arus emitor. Sini. Arus ini sebagai arus basis di transistor 2N35. Ya, arus basis di transistor ini. Sehingga timbul arus kolektor yang mengaktifkan relay. Fungsi transistor di sini sebagai penguat arus dan tegangan untuk menggerakkan beban yang lebih besar. Relay ini berfungsi juga sebagai pemisah tegangan DC. Di sini tegangan DC dan AC
Ya, bila beban yang dipasang adalah peralatan bertegangan AC, misalkan digunakan untuk menyalakan lampu AC dan lain sebagainya. Sekarang contoh aplikasi optocoupler pada rangkaian saklar dengan MOSFET. Nah, seperti ini. Di sini fototransistor, di sini MOSFET. Sekarang cara kerjanya. Tegangan input yaitu 5-12 volt masuk ke rangkaian yang optocoupler mengaktifkan dan mengirim output yang menjadi input MOSFET BUZ71A. Ini MOSFET-nya. MOSFET bekerja dan beban DC yang terhubung diaktifkan. Rangkaian ini mampu menggerakkan beban DC sekitar 10 ampere. Untuk menggerakkan beban DC yang lebih tinggi bisa menggunakan tipe MOSFET dengan ampere yang tinggi. Misalkan MOSFET tipe IRF Z44N mampu menggerakkan beban sebesar 40 ampere. Ya, ini adalah bebannya beban DC ya. Jadi arusnya arus DC. Sekarang contoh aplikasi optocoupler pada rangkaian dengan input dari microcontroller. Ya, gambarnya seperti ini. Ini optocoupler. Kemudian di sini adalah relaynya, transistor. Di sini suplainya ada dua, suplai dari Arduino ya untuk microcontrollernya. Kemudian di sini suplai untuk rangkaian ini. Sekarang cara kerjanya. Tegangan 5 volt dari microcontroller terhubung ke pin VCC di sini untuk mengaktifkan IC optocoupler. Tegangan suplai JDVCC memberi daya pada electromagnetic relay. Tegangan di sini. Microcontroller tidak memiliki koneksi fisik dengan relay, jadi ada pemisah di sini. Hanya menggunakan lampu LED dan dari IC optocoupler untuk mengaktifkan relay. Pada skema rangkaian ini, pin input dari modul bekerja secara terbalik. Ya, ini relay akan aktif ketika pin input menjadi rendah, karena dengan cara itu arus akan dapat mengalir dari VCC ke input. Sini. Input yang rendah atau ground, dan LED akan menyala dan mengaktifkan relay. Pada saat pin input akan high, tidak akan ada arus yang mengalir, sehingga LED tidak akan menyala dan relay tidak akan aktif. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian penjelasan singkat dari cara kerja optocoupler. Aplikasinya banyak sekali ya. Ini adalah sebagai basic atau dasar untuk mempelajari hal-hal yang lebih lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.